Kenapa orang Muslim itu sujudnya di Ka'bah? Terus beliau tuh menjelaskan Ka'bah itu kosong kok, nih itu cuma titik pusatnya aja. Coba kamu, saya sedih, apalagi kedua orang tua masih dulu kan Nasrani. Terus saya tuh pengen dari keluarga Katolik, ayah saya Katolik yang ya lumayan taat. Mama saya juga begitu, dan kakak saya juga Katolik serta suaminya juga Katolik. Jadi saya dulu itu Katolik, ya ke gereja juga setiap hari Minggu ya. Tapi saya tuh kayak males gitu. Soalnya kan pagi-pagi gitu ya ngantuk terus ke gereja gitu ya, seperti itu. Lalu apalagi ya bisa dibilang ayah saya yang Katolik taat. Jadi mama saya kan sebelumnya memang Islam, ikut ayah saya jadi Katolik, jadi ya seperti itu. Kalau bagi papa saya iya, awal saya hijrah pun tahu beliau saya masuk Islam, dia nggak mau makan sama sekali. Jadi sedih, kecewa katanya. Sampai-sampai Pak D saya itu bilang udah nggak nganggep ponakan sama saya lagi. Tapi saya ya sudahlah, saya hanya memilih Allah yang punya segalanya. Saya mikir gitu, ya udah nggak apa-apa, nggak dianggap ponaan ya nggak apa-apa. Allah yang ngasih saya segalanya, nggak apa-apa, nggak butuh pengakuan Pak D saya. Menurut saya seperti itu. Cuma saya selalu mendoakan beliau supaya dapat hidayah aja. Amin. Sama papa saya. Sekolah minggu juga dulu waktu SMP kalau nggak salah. Karena kalau udah saya lupa, itu kayak dibaptis ya. Dibaptis itu saya udah mulai nggak sekolah minggu karena udah dibaptis kan. Kasih Pak, karena kalau nggak ke gereja papa pun dia pasti marah gitu. Sampai punya pacar yang maksudnya yang bukan Nasrani aja putus nggak boleh, harus sama yang seiman gitu. Jadi itu saya kan sama suami saya ini kan dulu teman SMA saya suka sama dia nggak suka sama saya. Akhirnya kita ketemu lagi di tempat kuliah, berpacaran lah kita 5 tahun, kita tunangan. Setelah tunangan itu mungkin ujiannya ya Pak, kita putus tahun. Waktu itu saya kerja di hotel. Nah putusnya itu karena ya mungkin bosen gitu. Terus setelah putus itu setahun saya kerja di hotel kan, saya deket sama tamu-tamu hotel, entah dari antar negara lain atau dari kota lain, itu saya deket. Terus saya tuh kan ngobrol-ngobrol ada kenyamanan sama orang salah satu itu kan. Terus yaudah beliau juga ngasih saya kayak perhatian gitu ya, nggak didapat sama suami saya dulu. Terus akhirnya saya memutuskan untuk yaudah sudahlah, saya udah capek sama beliau ini. Terus akhirnya kita putus. Nah sampai setahun itu saya nggak ada kabar, saya juga nggak jadi sama orang yang ini, yang beda negara ini. Terus deket sama cowok, sempat dideketin sama teman-teman saya, orang yang keturunan Arab gitu. Terus saya bilang, ini ya ajarin aku sholat ya. Terus dimarahin sama teman saya, Mbak Nesya nggak boleh, kamu tuh minta ajar kayak gitu karena cowok gitu, nggak boleh. Oh ya udah, akhirnya nggak jadi sama beliaunya ini. Terus dari situ saya berjalannya waktu kok hidup kok jenuh, usia udah segini kok gini-gini aja. Terus akhirnya saya waktu itu kerja kan Pak, saya sales call, saya kan dulu bagian dari sales di hotel. Terus ketemulah di tempat kerjanya suami saya ini. Terus ya udah dari situ kita mulai kontak lagi. Saya tanya kabar dia, kamu gimana kabar, bla bla bla. Terus dia bilang, kita nggak bisa sama-sama lagi loh. Kenapa? Aku belajar Islam. Kok belajar Islam? Iya, aku udah nggak percaya Yesus lagi, aku udah nggak percaya Tritunggal lagi. Kok bisa? Terus kita debat sehat di situ. Waktu di jalan tuh saya berpikir, kok bisa sih anak ini gitu kan, yang dulu ayah ke gereja sekarang kok dia belajar Islam. Dan dari situ kita lost kontak lagi Pak. Nah pas lost kontak itu saya tanya teman-teman saya yang Muslim yang di kantor. Kebetulan sebelah meja saya itu dari orang Aceh. Saya tanya, abang, apa sih isi Ka'bah itu? Kenapa orang Muslim itu sujudnya di Ka'bah? Terus beliau tuh menjelaskan, Ka'bah itu kosong kok nih, itu cuma titik pusatnya
aja. Coba kamu lihat di YouTube, ada kok gambaran dalam Ka'bah itu seperti apa. Oh ya udah, saya lihat-lihat lagi. Terus saya googling. Jadi kalau nggak ada kerjaan tuh saya searching di googling. Katolik masuk Islam itu kan banyak cerita-cerita yang inspiratif tuh. Saya terus ketemu artikel antara Alkitab dan Al-Quran itu disandingkan. Terus saya ketemu itu surah Maryam itu tentang Nabi Isa dan Bunda Maria Kak, Maryam ya Pak. Itu saya langsung kayak makjlub gitu. Loh, Nabi Isa kok di sini kok nabi, tapi di agamaku kok malah Tuhan, dituhankan, kan bingung kan Pak. Terus saya baca lagi terus kayak tiba-tiba itu kayak kebuka kayak ini nggak bener nih. Berarti ini agamaku yang sekarang ini nggak bener. Aku harus cari tahu. Itulah saya dengar kajian Ustadz Bangun Samudra waktu itu di YouTube. Oh, beliaunya juga dari kecil sampai kuliah di Vatikan, balik ke Indonesia jadi mualaf gitu. Jadi saya semakin belajar, saya dengar ceramahnya Ustadz Khalil Basalamah, terus ustadz yang menurut saya yang bikin saya kayak aku harus belajar sholat nih, aku harus masuk agama Islam nih, aku nggak mau aku meninggal dalam keadaan yang nggak berislam, aku nggak mau, aku bilang gitu. Terus akhirnya saya kontak suami saya ini sekarang, tolong dong ajarin aku sholat, aku pengen belajar sholat. Terus dia bilang, kamu jangan pindah agama gara-gara aku, bilang gitu. Oh enggak, bukan gara-gara kamu, tapi justru memang karena kamu aku jadi kepo tentang agama Islam yang bikin aku jatuh cinta sama Islam, seperti itu. Terus dari situ ya udah saya ketemuan di Al-Falah ya, kantor Falah. Terus dia ditelepon sama saudaranya, di mana Dek? Di ini Al-Falah nganterin Nesya ini Mbak belajar. Loh, beneran tak? Gini-gini nanti takutnya dia takutnya dia ke Al-Falah ini cuma gara-gara kamu, bukan karena hatinya gitu, tapi karena kamu. Ya saya tuh dengar itu langsung saya nangis. Saya minta maaf sama Allah, istighfar, karena ya Allah tunjukkan jalanmu, kalau memang ini sesuatu yang engkau berikan jalannya untukku, udahkanlah. Saya sampai minta gitu sama Allah sambil nangis Pak. Akhirnya nggak jadi ke Al-Falah waktu itu, langsung pulang lagi. Terus yang kedua baru ini belajar untuk menyiapkan diri saya ya Pak, karena saya pengen belajar agama itu benar-benar dari hati, bukan karena pengaruh orang lain gitu. Dari awal dia membuat saya itu kayak saya belajar gitu. Seperti itu. Akhirnya ya belajar di Al-Falah, kenal Ustadz Silvi, Ustadz Jawawi, Ustadz Anang, terus belajar di situ, belajar sholat. Belajar sholat pun pakai kertas-kertas saya belum bersyahadat. Saya bersyahadatnya bulan Februari. Dan belajar, saya pun itu belajar sholat. Terus teman saya bilang, Mbak Nesya nggak apa-apa sholat, cuma Mbak Nesya nggak dapat pahalanya. Mbak Nesya cuma dapat sehat tubuhnya aja, karena gerakan sholat kan juga katanya termasuk menyehatkan gitu kan Pak Kak Yoga gitu. Terus oh iya, terus saya udah bismillah, nanti urusan mama papa belakangan, yang penting saya mau selamat dulu. Gitu. Terus akhirnya saya bilang ke Dedi, aku mau ikrar, mau syahadat. Terus karena tante saya Islam sama om saya, soalnya kan keluarganya mama kan Islam kan Pak, masih Islam. Nah itu saya bilang, tante om, saya tolong jadi saksi ya, saya mau syahadat. Nah terus saya tuh bilang mama saya kan terbuka sama mama saya waktu itu, Mas saya belajar Islam, saya mau masuk Islam. Terus mama marah sama saya karena kecewa kan Pak. Dek, mama tuh dulu Islam, tahu Islam tuh gimana. Terus ya nggak apa-apa Ma, aku pokoknya mau belajar Islam. Ya udah, dari situ mama ya sempet kecewa, tapi karena saya sama mama tuh deket, jadinya ya udah mama rela gitu. Tapi kalau sama papa masih ya nggak mau makan itu. Di Al-Falah itu. Terus setelah bersyahadat, mama saya ikut datang menyaksikan saya berikrar karena saking deketnya. Terus saya bersyahadat itu, saya kan memutuskan untuk berjilbab sepenuhnya Pak. Cuma di kerjaan saya itu harus pakai rok minim-minim sama stocking. Terus saya jalan-jalan gitu, terus pulangnya pakai jilbab lagi. Kan saya mikir, kok saya tuh nggak profesional sama Allah, sama bos saya yang kerja di sini profesional. Saya masuk jam berapa, datang istirahat pulang jam berapa, ya sesuai dengan jadwalnya. Cuma sama Allah menyuruh kita untuk menutup aurat, itu kok saya nggak profesional banget. Terus saya 2 minggu setelah
setelah saya berikrar itu saya memutuskan untuk resign. Padahal utang itu masih banyak. Dulu kan saya pakai kartu kredit itu masih ada cicilannya membengkak kan Pak, masih banyak. Terus ya saya bismillah aja lah, Allah bantu. Saya niatnya hijrah untuk Allah, bukan hijrah untuk orang lain. Bismillah, saya mikirnya gitu. Nanti urusan utang Allah yang bantu saya. Lah itu saya kan udah mengajukan resign, saya apply lamaran-lamaran ke kantor-kantor lain. Alhamdulillah, qadarullah saya ditelepon sama perusahaan lain gitu Pak. Mbak Nesya interview ya, seminggu setelah saya memutuskan resign tuh saya dapat interview. Saya interviewnya pas kerja. Jadi saya bolos kerja, melipir dulu ke interview itu, terus alhamdulillah diterima. Terus saya akhirnya resign, terus pindah ke perusahaan yang baru ini, bisa berjilbab ini sesungguhnya. Terus alhamdulillah lagi utang-utang saya kayak mulai berkurang. Terus pas saya udah nikah itu kayak utangnya udah lunas semua gitu. Alhamdulillah jadi saya harus positive thinking dulu untuk Allah tuh ngasih jalan hidup saya tuh seperti ini tuh, saya harus positive thinking dulu gitu. Jadi memang Allah itu memang maha baik bagi saya gitu. Baik. 1 bulan kayaknya, iya 1 dia bulan Januari, saya bulan Februari. Baik. Masya Allah ya Pak, rasanya kayak ibarat padang gurun, hampa kering gitu kan. Terus saya pakai wudhu, sholat, terus dengerin murotal, terus rasanya hati itu adem ayam, hati itu ayam gitu Pak. Jadi kayak ya Allah, senikmat ini ya ibadah sama Allah itu. Meskipun sholat 5 waktu itu berasa kayak mudah banget, sedangkan saya yang waktu Nasrani seminggu sekali itu kayak berat banget. Meskipun cuma 1 jam, cuma seminggu sekali itu kayak berasa berat gitu Pak. Nikmat ibadah sama Allah tuh kayak gitu yang saya rasa. Itu kayaknya saya kurang tahu karena kan saya nggak serumah sama ayah saya. Jadi ibu sama ayah saya itu cerai. Jadi papa sama istrinya yang baru. Jadi tinggalnya di lain tempat. Itu saya juga kurang tahu, katanya sakit-sakitan. Terus saya hanya bilang lewat WA, saya hanya bisa membantu mendoakan papa supaya papa mau makan, supaya papa tetap sehat, dan supaya papa dapat hidayah. Saya cuma hanya ngomong gitu, ini keputusan terbaik saya, mohon dibantu, mohon didukung. Saya hanya bisa menyampaikan seperti itu. Jadi saya tidak mau melakukan amarah, nggak mau, ini pokoknya keputusanku. Saya nggak mau seperti itu. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa saya beragama Islam ini menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya. Itu pun berlaku dengan ibu saya. Yang biasa saya sama ibu saya, mama saya nyuruh gini-gini, terus saya bilang males gitu. Sekarang jadi oh iya ma, iya tunggu, iya gitu. Jadi saya lebih perilaku saya yang saya betulkan di hadapan kedua orang tua saya gitu. Iya, itu tadi karena saya lebih dekat sama mama saya, kayak sahabat sendiri sama mama saya. Jadi apa-apa itu saya cerita sama mama saya. Jadi sekecewanya mama saya itu masih mendukung saya gitu. Jadi alhamdulillahnya seperti itu. Meskipun kadang kalau saya pakai kayak gini baju, Dek ganti pakai celana jeans, jelek gini. Terus Dek nggak usah gini Dek gitu, nggak apa-apa Ma, nggak apa-apa, aku suka gini gitu. Ya jadi beliaunya itu kayak menentang, tapi menentangnya halus gitu loh Pak gitu. Itu tadi Masya Allah, saya kalau saya belum bisa baca Quran, saya baca terjemahannya. Apalagi tentang neraka kan Pak. Jadi saya kok baca tentang neraka tuh kayak saya sedih, apalagi kedua orang tua masih dulu kan Nasrani. Terus saya tuh pengen kumpul di surganya Allah sama-sama keluarga saya. Terus saya tuh berdoa terus supaya kedua orang tua saya itu dapat hidayah. Saya berdoa terus, saya minta sama Allah supaya kakak saya juga dapat hidayah gitu, karena saya sayang banget sama beliau-beliau ini. pengen ketemu di surganya Allah gitu, apalagi surga Firdausnya Allah. Makanya saya berdoa terus. Nah alhamdulillah Allah kabulin mama saya ini. Sekarang udah syahadat, alhamdulillah. Kapan Mbak?
4 hari sebelum Ramadan. Baru aja. Ya, makanya saya juga kaget waktu itu, meskipun memang beliau ini kan janda. Beliau janda, terus dideketin sama seseorang itu muslim. Ibu saya tuh bilang, adik mama gimana deket sama ini tapi muslim. Terus saya bilang, itu keputusan di mama, pokoknya mama bahagia nggak apa-apa, saya setuju. Tapi kalau mama nggak yakin ya udah nggak apa-apa. Tapi dalam hati saya, ya Allah bantu mama saya, mungkin dari lihat beliau seseorang ini mama jadi mengetahui Islam lebih dalam, dan ada yang mengimani beliau dan membuat beliau semakin belajar tentang Islam selain saya. Saya minta sama Allah seperti itu. Dengan caranya Allah, saya percaya Allah pasti bantu mama saya. Saya berdoa seperti itu, Pak. Terus akhirnya belajar itu 6 bulan, lama kok, Pak. Ibu saya tuh kayak itu, beliau udah mantap, udah yakin, ya dek nggak apa-apa, mama anterin ke Al-Falah gitu. Ya udah saya antar ke Al-Falah, ternyata ditawarin sama Ustadz, ibu syahadat sekarang aja gitu. Terus saya kaget, mama siap, karena saya masih ragu, mama mau nggak ya gitu. Saya takut waktu itu. Iya nggak apa-apa, sekarang aja Ustadz saya syahadatnya. Saya shock gitu. Yaudah saya langsung buru-buru ngerekam gitu buat bukti ya kan Pak. Terus ya udah mama syahadat itu saya langsung, masya Allah, alhamdulillah, Allah mengabulkan doa saya satu. Saya harus berusaha berdoa lagi untuk papa saya, kakak ipar saya gitu bahkan. Karena ipar saya tuh pengen umroh bareng mereka, haji bareng mereka, terus sampai ke surga firdausnya mereka gitu. Karena di hidup saya sekarang ini kan saya jauh-jauh sama keluarga saya gitu kan Pak. Makanya saya pengen kumpulnya di surganya Allah gitu aja. Amin. Sekarang beliau sudah mulai membuka diri, udah terima lah kami. Saya yang pakai jilbab seperti ini. Memang awalnya saya pakai hitam-hitam dikatain teroris. Tapi terus ya berjalannya waktu saya tunjukkan bahwa enggak, teroris itu bukan Islam. Teroris itu hanya oknum yang ya menjelekkan, mencoreng nama baik Islam gitu aja. Islam itu damai kok agamanya gitu. Saya kasih pengertian seperti itu. Oh iya, saya paling nggak suka ketemu orang bercanda. takut kayak itu, kayak saya gambarnya memang serem banget nih orang pakai hitam-hitam, ketutup semuanya kayak apa aja gitu. Tahu-taunya saya sendiri yang menggunakan seperti itu. Oh ternyata memang baiknya memang dia menutup auratnya seperti itu, karena memang itu saya belajar agama, semakin saya tahu semakin saya paham. Oh itu untuk menghindari penyakit ain, itu untuk biar orang lain melihat beliau ini yang bercadar ini nggak terbawa hawa nafsu seperti itu. Itu yang saya pelajari ya Pak.